Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, maafillah, alhamdulillah bi fadlihi tatimmu shalihat. Segala puji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas petunjuknya menjadi syukuran kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, terutama di pagi hari ini. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini akan membawa keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, dan agama kita. Salam dan salawat kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, orang senantiasa istiqomah dan sampai akhir hayat. Baik, umat Rasulullah, pada pagi menjelang siang ini, insyaallah kita akan fokus ya membahas tentang fikih sholat, yaitu tuntunan bagaimana kita mengerjakan sholat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat merupakan salah satu rukun Islam yang terpenting di antara rukun Islam yang lain, maka bagaimana kita mengkajinya dengan baik. Dan dalam sholat perintah Nabi apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti di sini kita harus mempelajari bagaimana takbiratul ihramnya Nabi, bagaimana rukuknya Nabi, bagaimana iktidal dan seterusnya. Kalau kita tidak sesuai, tentunya ya kita tidak dikategorikan orang-orang yang mengikuti atau ittiba'u as-sunnah. Baik, langsung saja kita akan awali. Jadi kita praktis saja yang kita sampaikan terkait gerakan-gerakan dan penjelasannya. Yang pertama, berwudu sudah pasti. Kemudian berniat di dalam hati dan tidak dilafalkan. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi berniat di dalam hati itu maksudnya bagaimana? Ini yang mungkin di tengah-tengah masyarakat juga terjadi perbedaan. Jika kita melihat kepada asal muasal, kenapa ada pelafatannya? Itu bagaimana? Kenapa ada pelafatannya? Nawaitu wudu'a. Kalau mau sholat, musolli, fardhu subuh. Ibu-ibu masih pakai itu? Ibu-ibu kalau sholat masih pakai nawaitu gitu. Terus setahu saya memang begitu kan diberaya. Nah, sebenarnya pelafatan niat yang seperti itu kalau kita rujuk kepada hadis-hadis yang ada, maka kita tidak akan dapati. Karena memang an-niyatu mahal qalb. Niat itu ya letaknya di dalam hati. Adapun pelafatan itu kadang-kadang orang itu enggak mantap gitu ya. Jadi harus dilafalkan. Padahal tidak ada perintah untuk melafatkannya. Pelafatan niat itu kan diantaranya karena mereka ada sebagian penuntut Imam Syafi'i itu yang salah dalam menafsirkan kata-kata yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah menjelaskan, la tuqbalu sholatu illa binutti. Tidak diterima sholat kecuali dengan nutuk. Nah, yang dimana oleh Imam Syafi'i adalah tidak diterima sholat kecuali dengan takbiratul ihram. Tapi oleh salah seorang pengikutnya diterjemahkan dengan tidak diterima sholat kecuali dengan melafalkan niat. Maka dari situlah muncul pelafatan niat itu sendiri. Nah, kalau niat dalam hati, praktiknya bagaimana? Ibu-ibu kalau datang ke tempat wudu, mau berwudu, kan tahu pasti mau berwudu. Maka di saat seseorang dia berdiri di dekat tempat wudu itu dan dia tahu apa yang mau dia lakukan, itulah niat. Sebagaimana kita mau sholat, berdiri di barisan sholat, apa kira-kira mau kita kerjakan? Sholat. Maka seseorang ketika tahu apa yang mau dia lakukan, itu sudah dikatakan niat.
Maka para ulama mengkategorikan ya niat itu ya di dalam hati, di dalam hati. Kalau tetap melafalkannya bagaimana? Saya tidak berani melarang, tapi jangan sampai itu diyakini dari Nabi. Dicontohkan dari Nabi tidak seperti itu. Ibu buka tuh Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Tirmidzi dan seterusnya, maka kita tidak akan dapati pelafatan nawaitu dan sholihin. Gitu ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, menghadap kiblat yaitu Ka'bah. Menghadap Ka'bah bukan berarti menyembah Ka'bah. Baca ya. Berarti masih jelas. Harusnya semakin tua semakin kamu. Kan kelihatan. Yang jelas yang kita belum aja ya dilihatnya. Nanti kan penjelasannya jelas. Ya. Karena kalau semakin tua semakin jelas penglihatannya bahaya. Dosanya gak menambah. Kenapa dikabulkan Allah supaya gak bertambah maksiat? Yaitu bukan menyembah Ka'bah, tetapi tetap menyembah Allah. Kita menghadap ke Ka'bah karena kita diperintahkan Allah itu dan kita pun tunduk pada perintahnya. Kiblat kita yang arah Ka'bah, bukan di ainil Ka'bah, bukan harus persis menghadap Ka'bah. Kalau di ainil Ka'bah persis harus menghadap Ka'bah, itu sesuatu yang sangat menyulitkan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi yang diberitakan adalah arah. Arahnya kemana? Kalau Ka'bah itu ke arah barat, berarti arah kita itu harus ke arah barat. Karena kalau harus persis, itu ya kita harus sholat di mana? Di Masjidil Haram. Kalau harus persis, berarti masjid-masjid yang besar-besar, yang lebar-lebar itu harus diperkecil. Karena kalau misalnya kita bandingkan saja Masjid Istiqlal Jakarta dengan Ka'bah itu besar mana? Besar Masjid Istiqlal. Kalau yang jadi imam di tengah oke, persis dia menghadap Ka'bah. Tapi kalau yang di samping kanan samping kiri persis tidak boleh. Pasti kan ketemu di kanan dan kiri Ka'bah. Artinya bukan menghadap persis ke Ka'bah, tapi menghadap ke arah Ka'bah. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kedua, menempatkan sutra. Menempatkan sutra. Nah, menempatkan sutra itu maksudnya begini, ibu sekalian. Jadi kalau kita mau sholat, ibu ya, itu sebisa mungkin meletakkan sesuatu di depannya, baik itu di sini tas atau tongkat. Kalau di masjid begini tinggal mendekat ke tembok, ke tiang dan yang lain-lainnya. Karena dengan adanya sutra, kita letakkan sutra begini, pembatas ini, berarti area sholat kita ini hanya antara sutra dengan kita. Tapi jika tidak kita letakkan sutra ini, berarti area sholat kita ini memanjang. Nah, yang lebih parah lagi, ini ada bapak-bapak, ibu-ibu, malah sholatnya di pintu situ. Orang mau keluar, tidak bisa. Karena dia tidak masuk sutra, akhirnya orang dulu belum nunggu orang itu sholat di sana. Karena aja betul ini orang ini. Kenapa sholatnya malah depan itu belum? Biar orang nggak pada keluar apa ya. Nah, kenapa harus masuk sutra? Pertama, supaya area sholat kita terbatas. Yang kedua, sholat kita supaya tidak diputus dengan 3 golongan. 3 golongan itu apa? Yang pertama, yang bisa memutus sholat kita adalah wanita yang sudah balik. Ibu-ibu sholat ya, nggak pasang sutra ini. Kalau tiba-tiba dia lewat depan kita, sholat kita bisa batal. Yang kedua, anjing kita. Kalau ada anjing kita lewat, batal sholat kita. Ya, karena anjing kita di zaman Nabi itu perintahnya untuk dibunuh karena dia adalah setan. Yang ketiga adalah keledai. Jika dilewati keledai, batal sholat kita. Dan ini nggak usah dibahas karena di Indonesia nggak ada keledai, adanya keledai. Nah, ketika sudah memasang sutra begini, ada yang mau lewat,
dicegah Bu. Tapi jangan begini. Kalau begini berapa kali kita praktekkan malah dijabat tangani, disenyumi gitu. Nah. Jadi bagaimana mencegahnya kalau dari sana kita paham dibalik aja telapak tangan kita ini. Kalau dari sana kita dorong aja begini. Kalau dari depan ya kita stop. Ya. Maka perintah Nabi, jika kalian sholat sedangkan ada orang yang ingin melewati depan sholat kamu harus cegah. Kalau dia enggak, maka bunuhlah dia. Sesungguhnya dia adalah setan. Sesungguhnya dia adalah setan. Lafaz bunuhlah dia itu artinya apa? Ini sebuah keharaman untuk melewati depan orang yang sedang sholat. Begitu. Maka ibu-ibu kalau masuk masjid jangan malah di barisan paling depan. Kalau barisan paling belakang sudah begitu luas begitu orang lewat di depannya kan tidak ada nggak boleh kan begitu. Kecuali kita sudah masa pembatas dan tas itu sudah cukup ditaruh di depan, berarti kan area sudah terbatas. Nah dalam sholat berjamaah sutra yang dipakai adalah sutranya imam. Jadi nggak boleh dilewati kalau berjamaah itu yang depan imam. Ada makmum kita itu boleh. Misalnya ibu batal, jangan duduk di situ Bu, nanti malah kanan kirinya ribut. Ini jalannya bentuk kan gitu. Siapa yang dilakukan? Silakan keluar. Saya harus melewati depan orang yang sholat nggak apa-apa. Kalau makmum nggak apa-apa, dilewati depannya ini. Ya nggak boleh itu apa depan imam itu yang nggak boleh. Baik. Selanjutnya lakukanlah sholat dengan berdiri. Sholat dengan berdiri. Kalau untuk sholat wajib mutlak sholatnya harus dengan berdiri. Kalau dia bisa berdiri, sholatnya dengan duduk tidak sah. Tidak sah. Kecuali kalau dia sakit. Nah, kalau sakit bertanya gimana Pak? Bu ya, sholli qa'iman, sholat kamu dengan berdiri. Kalau tidak bisa, qa'idan, sholat dengan duduk. Duduknya itu duduk iftirash atau tawarruk. Duduknya seperti tasawuf awal atau tasawuf akhir. Itu yang mampu. Kalau nggak mampu kakinya mungkin habis operasi atau ada luka ya tetap diselonjorkan tidak masalah. Tapi kalau bagi yang bisa duduk iftirash awal silakan. Kalau tidak bisa, maka sholatnya dengan apa? Fa'ala jambin. Apa itu fa'ala jambin? Dengan berbaring ke kanan sebagaimana sunnah tidur yang diajarkan Rasulullah. Baring ke kanan. Kalau juga tidak bisa, maka mustabiyah dengan terlentang, kakinya ke arah kiblat. Kepalanya kita kasih bantal kita supaya bisa menghadap ke arah kiblat. Kalau juga tidak bisa, maka dengan isyarat. Isyarat itu gini Pak, boleh ya. Ibu-ibu lagi observasi misalnya kan, nggak bisa apa-apa, ya udah sholatnya sedekat begini. Kemudian setelah itu bayangkan ibu sedang baca Fatihah, ketika rukuk, doanya baca rukuk, terus seperti itu dengan isyarat. Kalau dengan isyarat juga sudah tidak bisa lagi, berarti sudah waktunya dia berada di depan imam. Alhamdulillah hari ini kita masih di belakang imam. Kalau sudah di depan imamnya repot. Baik, ini terkait berdiri. Baik, yang selanjutnya bertakbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ingat ibu, jari jemarinya coba diangkat, telapak tangannya bukan dibuka begini, bukan dirapatkan begini, tapi begini. Dihadapkan ke arah kiblat. Jadi ibu yang sholatnya Allah begini salah, begini salah, apalagi Allah. Kan ada ya. Bahkan saya dulu sholat di samping orang yang tarik nafas dulu dalam. Allah. Kalau kita sudah takut dan itu serupa bagaimana? Ya, jadi biasa saja kita angkat. Ya, kedua telapak tangan kita ini sebatas mengangkatnya sebatas apa Bu? Kalau ini biasa
dan tembok ya. Jadi mengangkat tangannya sejajar dengan bahu dihadap ke arah kiblat atau sejajar dengan telinga. Kalau ibu khawatir terlalu singkat, berarti sejajar dengan bahu. Jangan dekat-dekat ya, tidak. Jadi tetap sejajar. Nah kemudian berdirinya itu sebisa mungkin berdirinya itu kita buka kaki kita itu sebatas bahu kita, jangan melebihi. Ini namanya buatan manusia. Kalau buatan Allah kan kayak gitu. Jadi setinggi bahu atau setinggi telinga. Dan sebetulnya untuk melihat seseorang yang paham fikih sholat Nabi atau tidak itu ya, ketika dia mengangkat dua tangan masih kita dapati orang sholat itu akan gimana? Begini. Ya. Sering yang begini itu ada. Tapi kalau untuk sholat ya seperti itu, jadi tetap posisinya begini, setinggi telinga bisa atau setinggi bahu, dihadapkan ke arah kiblat. Nah, posisi kalau sudah takbiratul ihram itu posisi pandangan kita sudah harus menghadap ke arah tempat sujud. Jadi Nabi itu kalau sholat dari awal sampai akhir itu fokusnya menghadap ke tempat sujud, bukan ke depan apalagi ke atas. Allahu Akbar, enggak ada seperti itu.
Jadi fokusnya ke tempat sujud. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Ini yang pertama. Boleh begini, nah, di atas punggung begini itu boleh. Ya. Atau yang kedua, di pergelangannya, pergelangan sini itu boleh. Begini. Atau di tangan kanan menggenggam atau tangan kanan menggenggam tangan kiri, gitu, lengannya. Dan meletakkan kedua telapak tangan kita ini di atas dada, bukan di atas perut begini, bukan, tapi di atas dada. Ini posisi meletakkan tangannya. Yang nggak boleh bu, yang ini boleh. Orang begini orang kedinginan, tapi di atas telapak tangan, pergelangan, lengan bawah kiri, gitu. Seperti itu. Silakan mana nyamannya, mana yang nyaman. Tapi yang bukan berapa begini juga enggak, di atas dada biasa, tapi tidak di atas perut. Oke, selanjutnya membaca doa istiftah. Membaca doa istiftah itu di dalam kajiannya, doa istiftah itu ada sampai 9 lafaz. Ibu-ibu yang pakai yang mana? Yang kabiro? Atau yang Allah baik-baik? Ya, atau yang pendek? Subhanakallahumma wa bihamdika. Ini kan ada yang pendek ya? Ini juga ada yang pendek, silakan. Yang jelas doa istiftah ini banyak macamnya. Kalau misalnya umat sekalian pernah mendengar itu pakai itu, itu pakai itu, selama itu ada dalilnya itu tidak masalah. Baik, selanjutnya membaca ta'awudz. Setelah kita doa istiftah, membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Membaca doa ta'awudz. Selesai. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah tentunya diawali dengan membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaannya, Ustaz, saya sering sholat maghrib di masjid tertentu itu, kok Bismillahirrahmanirrahimnya gak dikeraskan? Kenapa bu? Kenapa ada yang mengeraskan, ada yang tidak dikeraskan? Kenapa? Jika yang dia mengeraskan, berarti dia meyakini bahwasanya Al-Basmalah itu adalah surat pertama dari surat Al-Fatihah. Adapun yang dia tidak mengeraskan baca Al-Basmalahnya, itu dia meyakini bahwasanya Al-Basmalah itu adalah kalimat pembuka pada setiap surat. Jadi dia pelangkan. Nah, kalau kita ingin melihat Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, itu mereka ketika sholat Allahu Akbar, baca doa istiftah, ta'awudz, nah bismillahnya dipulangkan, baru mereka alhamdulillahirabbil alamin, itu baru mulai dikeraskan dari alhamdulillahirabbil alamin. Jadi perbedaannya seperti ini, umat sekalian harus paham. Jangan sampai nanti begini, imamnya nggak baca basmalah itu nggak sah, nggak boleh begitu, karena ada dua pendapat tadi. Ada yang meyakini Al-Basmalah itu ayat pertama, ada yang tidak meyakini itu, bahwasanya Al-Basmalah itu adalah kalimat permulaan dari setiap surat, begitu. Baik, selanjutnya membaca amin itu tetap kita harus membaca, karena utamanya apa? Idza wafaqa qauluhu qaulal malaika ghufira ma taqaddama min dzalik. Jika kalimat aminnya kita itu berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka dosa-dosa kita akan diampuni, dosa-dosa yang lampau. Jadi ada keutamaan untuk mengucapkan amin. Nah, setelah itu pertanyaannya, kalau kita sholat bersama imam di masjid, sholat maghrib, sholat isya, itu pertanyaannya Ustaz, kita selaku makmum baca Fatihah apa tidak? Ibu-ibu kalau sholat maghrib bersama imam itu
rakaat pertama, rakaat kedua baca Al-Fatihah tidak? Kenapa tidak baca Al-Fatihah? Karena kalau imam baca Al-Fatihah kita sudah dianggap baca Al-Fatihah. Atau karena tempatnya nggak tahu kita di mana harus baca Al-Fatihah. Jadi begini prakteknya, ketika imam baca Al-Fatihah, memang kita nggak boleh baca Al-Fatihah, kita harus diam dan dengarkan. Kenapa kita harus diam dan mendengarkan? Karena dulu ada sahabat Nabi, seorang di belakang Nabi, mengikuti Al-Fatihah Nabi, suaranya sampai kedengar Rasulullah, dan itu mengganggu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan sebuah larangan. Kenapa kalian ketika dibacakan Al-Quran tidak diam dan mendengarkan? Diam dan dengarkan kalau Al-Quran itu dibaca. Maksudnya di sini ketika imam baca surah Al-Fatihah kita diam dan dengarkan, tidak boleh ikut komat kamit. Tidak boleh. Nah, kapan kita membaca Al-Fatihahnya? Setelah amin. Di situ ada sakta, ada jeda, ada jeda. Nah, jeda itulah kita gunakan sebagai seorang makmum untuk membaca Al-Fatihah. Loh Ustaz, nanti kalau saya baca Al-Fatihah, imam sudah baca surah, bagaimana? Lanjutkan Al-Fatihah. Karena membaca Al-Fatihah itu hukumnya rukun wajib, sedangkan mendengar bacaan suratnya imam itu hukumnya sunnah. Dan Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka atas dasar itu kewajiban membaca Al-Fatihah berlaku bagi imam dan makmum, baik dalam sholat jahriyah maupun dalam sholat sirriyah. Semuanya harus membaca Al-Fatihah. Bisa dipahami dulu sekalian. Nah, jadi bacanya kapan? Setelah amin, bacalah Al-Fatihah. Nah, untuk membaca surat, untuk membaca surat hakikatnya itu yang penting kita membaca satu ayat saja sudah cukup. Misalnya alif lam mim, langsung Allahu Akbar, usah. Nah, yang penting satu ayat. Tapi jangan non gitu ya. Allahu Akbar. Kalau non itu masih koma, belum satu ayat. Non wal qalami wa ma yasturun, itu baru satu ayat. Begitu. Baik, selanjutnya setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat, maka perintahnya adalah untuk rukuk. Rukuk ini sebisa mungkin rukuk, ibu sekalian, jangan sampai sedekah begini dan sedekah itu biasanya langsung turun tangannya. Tapi ketika mau rukuk, angkatlah kedua tangan terlebih dahulu. Allahu Akbar, baru kita turun rukuk. Baru kita turun ke rukuknya. Nah, di dalam rukuk ini pundak harus lurus, kepalanya juga lurus. Gak boleh kepalanya begini, dipatahkan dan melihat ke belakang. Karena ada perintah besar. Kan bukannya kalau kita rukuk kita hadapkan ini di antara kedua kaki kita. Siapa perintah? Gak ada. Perintahnya adalah tetap menghadap ke tempat sujud. Nah, kenapa ini harus lurus? Karena bersabda la tujzi sholatu la yuqimu rajulu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Tidak sah salah seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Maka jika ada orang Allahu Akbar baru begini, sallallahu alaihi wasallam, tidak sah. Karena dalam rukuk itu harus tumaknina. Apa arti tumaknina itu? Berhenti sejenak, sesaat. Kalau kita rukuk itu gini, nah ini berhenti sejenak dulu, sesaat, sekadar orang membaca, kadarnya kita membaca subhana rabbiyal azim satu kali, itu sebenarnya sudah dihitung tumaknina. Tapi
Tapi kan kadang-kadang Allah Akbar subhan, sallallahu alaihi wasallam subhan, belum lengkap kan ada. Apalagi praktek-praktek gitu ya, sholat tarawih itu. Gimana itu? 23 rakaat bisa diselesaikan dalam waktu 7 menit, gimana bayangkan? Ya, bisa dibayangkan bagaimana? Ternyata tidak bersahabat, tidak bisa juga. Jadi rukuk seperti itu. Nah, posisi tangan bukan begini Bu ya, pegang lututnya Bu ya. Karena ada yang pegangnya begini. Tapi posisinya itu mencengkram. Jadi tangan ini dibuka untuk megang lutut itu dibuka, benar-benar dibuka. Baik, membaca Subhana Rabbil Azim yang wajib 1 kali, yang sunah 3 kali. Yang wajib 1 kali, yang sunah 3 kali. Artinya boleh nggak membaca hanya 1 kali? Boleh. Baik. Selanjutnya iktidal atau bangkit dari rukuk, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Dari rukuk, samiallahu liman hamidah, kita angkat lagi sejajar dengan telinga atau dengan bahu. Setelah itu tangannya boleh diluruskan ke bawah, boleh juga disedekapkan. Kenapa ada praktek bersedekap setelah iktidal? Karena memang dalam hal ini ada perbedaan di kalangan para ulama terkait setelah iktidal itu kembali tangan seperti semula. Seperti semua orang sholat itu, apakah lurus ke bawah? Apakah seperti semula itu bersedekah? Nah, kalau ulama-ulama Saudi tetap memberikan sebuah kesimpulan, ya awalnya orang sholat ya sedekah. Maka kalau kita lihat ulama-ulama yang di Saudi itu atau sholat bersama orang Saudi itu, setelah samiallahu liman hamidah pasti dia bersedekah. Artinya ibu-ibu sekalian, ketika melihat ada yang beda itu, minimal ibu sudah tahu, oh itu ada ilmunya, oh itu ada dasarnya. Jangan nanti, oh itu sedekah biasa tidak. Kalau kita kan nggak pernah dulu ada ajaran seperti itu. Jangan-jangan itu ajarannya sesat, nah itu itu sesat menyesatkan. Ya, seperti itu. Jadi setelah iktidal itu silakan untuk bersedekah atau lurus. Dan ketika iktidal ini pastikan posisi tubuh kita sudah lurus. Jangan baru sallallahu alaihi wasallam baru ini sudah Allah Akbar, itu kan sah. Karena dalam iktidal itu harus tenang dulu, berhenti dulu, jangan langsung labas. Kalau bablas itu berarti dia tidak tumaknina. Yang jadi masalah begini, imam-imam itu kalau maghrib bisa subuh mantap, tumakninanya dapat semua. Tapi giliran zuhur sama asar itu nggak tahu kenapa itu kok bisa langsung berubah cepat gitu ya. Bahkan kita baca Al-Fatihah saja baru naik ini Allah Akbar. Ini kok bisa imam ini bacanya cepat begitu ya. Nah, yang seperti ini sering saya ingatkan kepada para imam itu, kenapa bisa seperti itu, cepat sekali. Nah, ketika iktidal baca bacanya apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau itu biasanya Rabbana terus kok jadi lupa? Ya, silakan. Nanti kalau sesuai yang ada di sini bisa dilihat nanti dalam hadis Bukhari dan Muslim, bacaan Nabi ketika iktidal Rabbana wa hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baik, selanjutnya melakukan sujud sambil bertakbir, kemudian meletakkan kedua lutut terlebih dahulu dari kedua tangannya, atau boleh pula sebaliknya. Nah, turun ke sujud ini lagi-lagi ada perbedaan. Apakah kedua lutut dulu, apa kedua tangan dulu? Perbedaannya di mana? Nabi menjelaskan, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau kalian sujud, maka janganlah kalian sujud seperti onta yang menderung. Nah, permasalahannya Nabi
mengistilahkan dengan onta. Onta itu kakinya mana, tangannya mana? Bisa dibedakan, Bu? Bukan, semuanya kaki semua, Bu. Onta ada tangan. Nah, akhirnya ada redaksi hadis yang menjelaskan, maka dahulukan kedua lututmu sebelum kedua tanganmu. Nah, ini kalau ulama kebanyakan merojikan di saat kita turun ke sujud itu lebih diutamakan untuk kedua lutut dulu baru tangan. Meskipun yang tangan dulu pun juga ada pendapat. Maka dalam hal ini juga tidak boleh saling menyalahkan. Nah, kemudian posisi sujud kedua telapak tangan dibuka biasa seperti ini. Tidak mengepal, bukan begini juga nggak boleh. Diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga. Jadi pas sujudnya itu ini sejajar dengan ini atau sejajar dengan telinga. Membukanya atas bawahnya itu sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Kemudian kedua sikutnya diangkat, kecuali ketika saat berjamaah, Bu, ya, jangan egois. Gini masuk gini kan. Orang yang sujudnya agak lambat mau sujud ke sikut kita, waduh, bisa berantem nanti ya. Kemudian dijauhkan dari lantai, ditegakkan. Kemudian setelah itu ada 7 yang harus menyentuh lantai atau menyentuh tempat sholat. 7 anggota tubuh kita, ya. Yang pertama adalah kening dan hidung, ini satu paket. Maka ibu-ibu sekalian, jika pakai mukena itu jangan yang kedepanan itu. Jadi kalau pakai mukena itu dia mukena atau peci itu kan dalam rangka apa? Menahan rambut supaya tidak menutupi kening. Kan begitu. Jadi kalau ibu sekalian pakai mukena justru malah dikedepankan, kening yang tertutup itu justru malah akan menjadikan sholat itu tidak sah. Jadi kening ini sama hidung satu paket, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari jemari kaki itu jumlahnya 7, itu harus menyentuh semuanya. Dan jari jemari kakinya nanti ditekan, ya, ujung jari jemari kakinya itu ditekan. Dan kemudian di sini jari jemari tangan dirapatkan dan menghadap kiblat. Dan kalau untuk kaki itu bukan yang dibuka begini, Bu, ya. Ketika sujud tapi dirapatkan. Baik, ini posisi sujudnya seperti itu. Kemudian sujudlah dengan tumakninah. Di dalam sujud ada bab tumakninah. Sujudlah dengan tumakninah, dengan tadi yang menempelkan 7 anggota badan tadi, ya, dahi dan hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung dari jemari kedua kaki, dan membaca subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kok enggak ada wabi hamdi? Nah, itulah kalau kita rujuk ke hadis-hadisnya, memang lebih sahih tidak ada wabi hamdinya. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Selanjutnya bangkit dari sujud sambil bertakbir, lalu duduk iftiras, duduk di antara 2 sujud, ya. Yaitu duduk dengan bertumpu pada telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Jadi telapak kaki kiri diduduki, kaki kanannya posisinya itu diberdirikan ini. Yang belum bisa dilatih, nanti lama-lama bisa. Meskipun agak-agak ya sakit-sakit di mana, tapi harus dilatih. Harus dilatih. Di posisinya diberdirikan. Saya suruh cari yang kabel yang masuk nomor saya. Baik. Selanjutnya, posisi tangan ketika duduk di antara 2 sujud
diletakkan di atas paha kanan, boleh. Ada hadisnya di paha kanan. Ya. Atau telapak tangan kanan diletakkan di lutut kanan seolah-olah menggenggamnya. Jadi kalau di lutut ya, boleh di atas paha begini, boleh di lututnya. Nah, kalau kita ajar kita dulu dapat di TPA, nggak boleh melebihi lutut, nanti tangannya potong. Nah, itu sama ajaran itu ya. Saya bantu gurunya itu ya. Padahal dalam meletakkan tangan itu bisa di atas paha, bisa di atas lutut. Boleh, dua-duanya itu boleh. Nah, langsung kita bahas ketika tasyahud awal. Itu kan dari telunjuk kita ajukan. Pertanyaannya, dari awal kan atau dari asyhadu alla ilaha illallah? Nah, itu yang tidak benar. Ternyata kalau kita kaji nanti, dari awal dia sudah mengacungkan jari telunjuknya, dan ini beda sendiri. Pandangan mata kita di saat sedang duduk tasyahud awal atau akhir itu melihat kepada jari telunjuk kita seraya kita gerakkan. Kenapa harus digerakkan jari telunjuk? Karena ada perintahnya bahwasanya Nabi ketika tasyahud itu mengacungkan jari telunjuknya dan menggerakkannya. Karena gerakan ini ada faedahnya, ada manfaatnya. Apa itu? La hiya asyaddu ala syaitan minal hadid. Gerakan jari telunjuk ini pukulannya lebih dirasakan oleh setan daripada pukulan besi. Ini hikmahnya, tujuannya. Tapi dalam bab ini, ibu sekalian harusnya bisa menempatkan diri. Kalau sama kajian yang sudah paham, gak apa-apa akan digerak-gerakkan ini. Oh, tahu sunnah berarti. Tapi kalau sama masyarakat atau ibu-ibu yang umum sholatnya bersama ibu, jangan gini ibu. Nanti apalagi yang over ya, begini-begini. Sebelahnya itu kan berisik gitu. Bahkan dulu ada jamaah yang taklim kita ya. Dia cerita, Ustaz, dulu saya ketika belajar sunnah, sebelah saya itu gini-gini kan. Saya gak khusyuk, saya gak tenang. Saya lihat ini orang apa ini? Karena saya marah, saya tarik dari telunjuk. Nah, saya itu gimana Pak? Habis sholat saya debat sama dia. Tak marah-marah, kamu mengganggu khusyuk orang. Ini sunnah Pak, gak ada sunnah kayak ini. Setelah saya baca, setelah saya ngaji sunnah, belajar dari satu-satu, ternyata itu ada tuntunannya. Malu betul saya Ustaz. Nah, ini ada tuntunannya, tapi tetap di dalam prakteknya harus fleksibel. Artinya ketika memang di situ masih banyak orang yang belum belajar fikih sholat, ya jangan terlalu ditampakkan begini-begininya, nanti malah ribut. Ini harus ngaji dari mana? Jadi nggak benar. Karena ada contohnya, nanti bisa dilihat dalam hadis-hadis yang ada terkait menggerakkan jari telunjuk, dan ketika kita gerakkan itu kedua mata kita melihat ke ujung jari telunjuk di saat tasyahud awal dan tasyahud akhir. Baik, selanjutnya ini selesai. Kalau untuk gerakannya selesai, saya akan tambahkan dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan dalam sholat. Yang pertama, sholatnya dua orang. Sholatnya dua orang. Jadi ibu sekalian, sholatnya dua orang itu imam dan makmum berdirinya sejajar kakinya, tidak mundur begini, apalagi mundur. Masih saya amati, kita amati, sholatnya dua orang itu satunya saya agak mundur ke belakang. Itu enggak, tetap sejajar. Dalilnya mana? Sahabat Jabir pernah datang, yaitu Nabi sedang sholat sendirian, datang kemudian berdiri di sebelah mana? Sahabat Jabir sholat saat itu dia berdiri sebelah kiri Nabi. Akhirnya oleh Nabi
didorong, ditarik supaya pindah di sebelah kanan. Maka dari situ bisa disimpulkan bahwasanya jika sholat dua orang, makmum itu di sebelah kanan, imamnya di sebelah kiri. Itu begitu. Nah, gak lama dari itu sahabat Jabir datang. Dia berdiri di sebelah kiri Nabi. Sebelah kanan itu sudah ada sahabat siapa? Jabir. Sebelah kiri ada sahabat Jabir. Nah, oleh Nabi didorong keduanya untuk mundur. Nah, tapi ketika dua orang tadi sejajar, kakinya tetap sejajar. Nah, kalau untuk ibu-ibu, praktek sholatnya kan berbeda dengan laki-laki. Barisan. Kalau laki-laki, imamnya di depan. Kalau ibu-ibu, imamnya di mana? Sejajar dan yang paling tengah. Itulah imamnya untuk ibu-ibu. Ya, untuk ibu-ibu beda. Nah, tapi kalau laki-laki yang tadi pakai kaki tadi, kalau sudah lebih dari satu suruh mundur. Kalau ibu tinggal kanan kiri terus. Itu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian permasalahan berikutnya, yang kedua, di dalam sholat itu boleh bergerak selama gerakan itu dibutuhkan. Adakah dalilnya? Ada. Nabi pernah sholat dalam rumah, pintu kondisi terkunci. Bunda Aisyah pulang, ucapkan salam. Nah, saat itu. Nah, Nabi dalam sholatnya itu berjalan mendekati pintu, membukanya. Setelah itu beliau kembali lagi dan melanjutkan sholat. Artinya selama gerakan itu dibutuhkan maka boleh. Ya, termasuk ada perintah Nabi, uqtulu al-aswadaini fi sholat. Bunuhlah dua binatang hitam di dalam sholat, yaitu apa? Ular dan kalajengking. Jadi ketika kita sholat tiba-tiba ada ular atau ada kalajengking ingin menyerang kita, itu bunuhlah di dalam sholat kita tanpa memutus sholat. Setelah kita bunuh, kita geser lagi, kita lanjutkan sholatnya. Artinya pemahaman selama ini yang menjelaskan bergerak lebih dari 3 kali itu batal, itu tidak dibenarkan. Selama itu dibutuhkan, tidak masalah itu bergerak. Termasuk ibu-ibu sholat Allahu Akbar, anaknya megang colokan itu dimainkan. Ibu maju, ibu selamatkan anaknya, tarik, bila perlu ibu gendong, lanjutkan sholatnya. Itu boleh, yang seperti itu. Oke, yang ketiga. Untuk barisan sholat, sebaik-baik sholatnya wanita, barisan wanita itu yang paling belakang. Ya, seburuk-buruknya yang paling depan. Itu bila mana nggak pakai satir. Ini permasalahannya ya. Jangan sampai nanti begini, kalau pakai satir itu paling belakang enggak. Kalau sudah pakai pembatas atau satir, maka tetap softnya atau barisan yang paling depan lah yang paling utama atau yang paling baik. Kemudian yang selanjutnya, bolehkah ibu-ibu sholat di masjid? Dalilnya apa? Kalau perempuan sebagai rumah itu di rumah, tapi kalau dia mau ke masjid jangan dilarang. Oh, insya Allah. Ini sadar lagi kan? Yang bicara sudah sadar. Jadi benar, ya. Ibu-ibu itu perintahnya adalah apa? Untuk sholat di rumah. Bahkan bisa dicatat, sholatnya wanita di kamar yang sempitnya kata Nabi itu lebih baik daripada sholatnya wanita di mana? Di ruang tamunya. Sholatnya wanita di ruang tamunya itu lebih baik daripada sholatnya wanita di mana? Di teras rumahnya. Sholatnya wanita di teras rumahnya itu masih lebih baik daripada sholatnya wanita di masjid kaum. Di masjid kaum, masing-masing di komplek, di desa, di kampung itu masjid kaum. Dan yang terakhir, wassalatu fi masjidi wassalatu fi masjidil qaum khairun min salatu fi masjidil man. Dan sholatnya kamu di masjid kaum itu masih lebih baik daripada sholatnya kamu bersama saya di Masjid Nabawi. Artinya ibu sholat di rumah dengan di Masjid Nabawi utama mana? Sholat di rumah.
Kenapa perempuan lebih utama di rumah? Karena wanita ini kadang-kadang kalau banyak keluar rumah bisa menimbulkan fitnah. Nah kemudian kalau tetap harus sholat ke masjid, boleh nggak perempuan? Boleh. Bahkan Nabi berkata kepada para sahabat, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian melarang para wanita untuk sholat di masjid, waliyahusna tafilah. Tapi hendaknya mereka keluar ke masjidnya dalam kondisi tafilah. Apa itu tafilah? Yaitu ghairu mutatayyibah, tidak boleh pakai parfum. Boleh ibu-ibu ke masjid, boleh, tapi pertama tidak boleh pakai parfum. Terus bagaimana kalau nggak boleh pakai parfum? Parfumnya wangi aja tuh, wangi setrika, rapi kalau nggak boleh juga. Yang karena parfum itu menyengat, dan bapak-bapak kaum laki-laki itu punya daya cium yang tingkatan tinggi, jadi kalau ada bau parfum itu sudah gak kusuk itu, pastinya ada gadis, pastinya ada janda kemana, kan pikirannya gitu. Makanya gak boleh pakai parfum. Yang kedua, syaratnya aman dari fitnah. Jika ibu-ibu sholat di masjid justru jadi perbincangan hangat oleh bapak-bapaknya, maka sebisa mungkin malah sholatnya di rumah saja. Itu seperti itu. Ini terkait permasalahan sholat, permasalahan wanita boleh nggak sholatnya di masjid apa tidaknya. Nah, kemudian yang selanjutnya, bolehkah seorang wanita itu sholat dengan jilbab yang ibu pakai sekarang? Maka Nabi menjelaskan, bolehkah seseorang itu sholat pakai sarung dan gamis juga? Nah, bukan sarung, apa namanya? Kalau bawa berbuat namanya amrok, rok lah seperti itulah. Maka Nabi menjelaskan, jika bagian bawah itu ya, roknya itu sampai menutupi mata kaki, maksudnya menutupi telapak kaki, maka itu sah untuk dijadikan pakaian sholat. Jadi kalau ibu-ibu pakai gamis, nah gamisnya itu sampai menutupi ke telapak kakinya itu. Kalau dulu kan para sahabat gamisnya sepanjang rambut. Nabi perintahkan mereka untuk memanjangkan gamis sampai telapak kaki saja. Mereka minta, ya Rasulullah, kalau sampai telapak kaki saja, ketika kita duduk, maka kaki kita terlihat. Maka Nabi sudah banyak karena selama satu jengkal di bawah telapak kaki. Itu banyak kan masih minta lagi. Ya Rasulullah minta lagi kan gitu. Tapi Rasulullah ya hanya membatasinya sampai satu jengkal. Kalau satu hasrat katanya ya satu jengkal saja. Nah kalau yang model-model gamis seperti itu, ibu-ibu tidak perlu pakai apa bawahan sarungnya itu nggak perlu ya sebenarnya. Nah kemudian mukena apakah harus berwarna putih? Jawabannya tidak. Justru ibu-ibu itu utamanya sunnahnya pakai baju yang gelap. Kalau bapak-bapaknya yang keras-keras harusnya, kecuali Ustaz Faris hari ini pakai yang gelap. Karena kalau ngambil baju kan tergantung tumpukan. Karena kalau ngambil yang paling tengah yang di bawah pasti diomongin istri. Tuh, jadi kan karena biasa kasar ya. Paling aman ambil urutan aja paling atas paling atas. Itu seperti itu. Ya artinya kita jangan apa ya memiliki pemahaman harus berwarna putih bukan tidak harus. Tidak harus yang seperti itu. Baik. Ya selanjutnya ketika kita sholat hitungan satu rakaat itu dihitung kalau kita mendapatkan rukuknya imam dengan sempurna. Jadi kalau misalnya ibu nih masuk ke masjid, imam Allahu Akbar rukuk, ibu langsung Allahu Akbar rukuk. Nah, ketika ibu rukuk sempat membaca Subhana Rabbiyal Azim bersama imam, maka kita sudah mendapatkan satu rakaat.
sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, "Idza jitum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu." Kalau kalian mendatangi sholat sedangkan kami sudah dalam kondisi sujud, maka sujudlah. Wala taqulu syai'a, tapi jangan kamu ikut satu rakaat. Jadi kalau ibu masuk posisi imam itu sudah sujud, nggak boleh mentang-mentang nggak dihitung satu rakaat. Biasanya apa? Berdiri aja nunggu. Nggak boleh. Karena perintahnya apa? Nabi bersabda, "Idza ata'ahakum shalah wal imam ala halin falyasna kama yasna'ul imam." Jika kalian mendatangi sholat sedangkan imam sudah dalam satu gerakan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh imam. Gak boleh kita mentang-mentang tadi ya sujud gak diikut satu rakaat. Satu rakaat aku berdiri aja nunggu imam, berdiri lagi gak boleh. Tetap takbiratul ihram, sujud. Harus takbiratul ihram. Gak boleh ibu langsung sujud aja gak boleh. Tetap harus takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu sebagai pembuka. Ustaz, saya masuk, imam sudah ayat akhir. Bolehkah? Apakah kita bergabung dengan imam itu atau kita sholat sendiri? Tetap bergabung dengan imam, meskipun imam sudah tasyahud akhir, itu sudah dihitung kita berjamaah. Disebut itu gak boleh kita malah nanti sholat sendiri, tetap mengikuti yang ada. Karena perintahnya setiap kali kita masuk dan imam sudah dalam satu gerakan, sudah ikuti apa yang dilakukan oleh imam tersebut. Itu seperti itu. Nah kemudian pertanyaannya lagi, kalau saya masuk ke dalam masjid, barisan pertama penuh sah, barisan kedua penuh, nah saya cuma sendirian di belakang, sah atau tidak sah kalau saya sholat sendirian? Pendapat yang rajih, sholat sendirian di belakang shaf itu tidak sah. Terus bagaimana? Baginya untuk menunggu kawan yang bisa menemani dia di belakang. Kenapa tidak menarik yang depannya? Lafaz menarik orang yang ada di depanmu itu hadisnya dhaif, lemah, nggak bisa kita amalkan. Dan tidak semua orang mau ditarik. Coba yang tarik begitu bisa marah itu, bisa meledak-ledak gitu ya. Bisa meledak-ledak. Jadi menarik nggak diamalkan. Terus bagaimana? Ya sudah, kita tunggu sampai ada kawan. Kalau sampai selesai nggak ada kawan gimana? Ya sudah, kita bisiki Umi masukkan nggak sama saya. Apa itu? Umi temani saya sholat. Jadi kalau ibu sudah paham, kalau Umi sudah sholat selesai, kok ada yang masuk sendirian dia mau sholat, nggak boleh dia dibiarkan sendiri. Umi, ya saya paham. Jadi pahala sholat tadi yang pertama itu menggugurkan kewajiban. Sholat ibu yang kedua untuk sholat yang sama itu mendapatkan pahala sunnah, kan gitu. Ya sebagaimana Nabi ketika beliau habis sholat, para sahabat sudah sholat semua, ada yang masuk, langsung Nabi, maukah di antara kalian yang ingin bersedekah dengan fulan itu yang masuk itu, silakan pemanggilan sholatnya. Jadi boleh mengulang sholat. Sholat sampai 2 kali itu juga diperbolehkan. Itu seperti itu. Nah, kemudian permasalahan berikutnya, ini saya ingat saya permasalahan yang ada ya di dalam sholat. Ketika ibu sekalian sholat ketika hujan. Ketika hujan itu pada hakikatnya boleh dijamak. Tapi yang sholat di masjid. Sholat apa saja yang bisa dijamak itu? Sholat maghrib dengan isya. Jadi kalau ikut sholat maghrib di masjid, hujan deras, maka hakikatnya sholat maghrib itu bisa dijamak dengan isya. Karena Nabi menjelaskan jamaah Rasulullah SAW al-maghrib wal isya fi lailatul maghfirah. Adalah Nabi Muhammad SAW, beliau menjamak maghrib dan isya pada waktu malam turun hujan deras. Jadi ibu jangan kaget, nanti setelah maghrib kok hari qomat lagi, Allahu Akbar, sholat isya. Tapi lengkap, jangan dikosong.
maghribnya tetap 3, isanya tetap 3. Tetap 4, begitu ya. Jangan terus. Nah, ini saya sampaikan supaya ibu nggak kaget. Kalau kita dulu jadi santri, doa kita itu apa? Maghrib hujan deras. Karena apa? Jadi santri itu, kalau bisa lulus jadi santri itu begitu saya contoh. Berarti dia punya kesabaran, oke? Gimana tidak hidup kita itu sama bel. Makan mandi masuk kelas istirahat itu. Pokoknya trauma dengan bel. Nah contohnya, kalau tidak dijamak, habis maghrib apa ya? Makan. Setelah makan sudah ditunggu sama pengurus-pengurus di masjid. Jadi makan itu harus ngebut, belum makan antri. Kalau makan itu kan ambilnya antri. Karena kita tinggal 5 menit lagi buat sudah masjid. Kalau sampai terlambat dihukum. Gitu. Nah nanti sholat isya, habis sholat isya ambil buku kamar ke kelas. Jadi rutenya panjang. Tapi kalau maghrib itu hujan dan dijamak, langsung makan, langsung ke kelas. Jadi terpotong itu tadi. Nah, itu di antara keuntungannya adanya jamak motor, namanya jamak motor ya, jamak motor. Dan ketika hujan itu sebenarnya ketika hujan, misalnya zuhur hujan deras, itu nanti artinya bukan hayya 'alas shalah, tapi shallu fi buyutikum, shallu fi rihalikum, shalah kalian di rumah-rumah kalian, shalah kalian di tempat-tempat kalian. Tapi ini kepada para umat belum kita anjurkan, karena kalau sampai shallu fi buyutikum nanti ramai masyarakat ini. Apa pula ini pada shallu fi buyutikum? Padahal itu ada, dan di kita di Lampung ini bisa dibilang belum bisa mengamalkan adat Tuhan ketika sholat subuh. Kalau di Magetan itu saya tinggal sana sebulan itu, masya Allah ya. Jadi 3:30 itu sudah kayak sekali makan. Allah itu kumandang semua. Tapi ada Tuhan. Jadi saya pernah ketika ada jadwal ke sana saat itu, saya berangkat 3:30 sampai sana itu sekitar jam 3, setengah 4, jam 3 baru tidur 5,5 jam. Kalau dengar azan, kaget langsung ke masjid. Sampai di masjid sepi masjid itu. Ada orang keluar dari masjid, saya tanya, Pak, sudah sholat subuh? Oh belum. Kata dia, Mas dari mana? Saya dari Solo. Oh dari Solo di sini. Dia kata, ada azan 2 kali, azan pertama sama azan kedua. Azan pertama ini jam 3:30 ini. Jadi kita belum sholat subuh. Oh sudah, saya balik lagi tidur lagi karena masih ngantuk. Luar biasa, atau nyampe saat itu. Nah, jadi ibu-ibu itu dampak pagi itu udah nyapu depan rumah gitu kan. Jadi suasana pagi itu masya Allah orang yang mulai itu banyak gitu. Tapi kalau di Lampung ini ya 3:30 ya masih tidur. Baik, seperti itu mungkin akan lebih lengkap lagi jika ada permasalahan-permasalahan yang mungkin ibu-ibu sekalian temukan ya terkait seputar sholat. Ya, mumpung ya ada waktu bisa kita silakan kepada ibu sekalian. Baiklah, buku yang masih ingin bertanya melalui kertas ibu ya. Itu kayaknya yang tadi bisa diulang nanti Pak Ustaz tentang masbuk ya. Banyak yang mengalami termasuk saya. Baik, buku masbuk ya. Masbuk itu artinya orang yang tertinggal. Kapan seseorang boleh masbuk? Ini perlu dibahas juga. Kapan masbuk? Seseorang itu boleh masbuk manakala yang pertama, ketika makanan sudah terhidang. Jadi ibu masak nih, masak dihidangkan. Suaminya pulang dari kantor, mandi, setelah itu azan berkumandang, tapi suami sudah melihat makanan yang tersaji tadi. Maka perintahnya apa? Makan dulu baru sholat. Artinya makan dulu ini ya bukan lantas bersantai-santai, tapi makan yang kira-kira yang menjadikan seseorang itu gak tenang itu segera diambil sudah cukup berangkat ke masjid.
itu boleh kita masbuk gara-gara makan, dan ini syar'i. Nabi bersabda, la sholata bi hadratil ta'am, tidak ada sholat ketika makanan sudah tersaji. Itu yang pertama. Karena begini, jika dipaksa sholat, maka yang ada apa? Sholatnya sambil mikirin. Maka benar kata orang-orang itu kan, lebih baik makan sambil mikirin sholat daripada sholat sambil mikirin makan. Ibu, makanya kalau mau sholat jangan disambi-disambi. Masa goreng ikan ditinggal sholat? Ya, ketika pun gosok atau ketika beli sate atau beli apa lauk di luar, itu kalau bisa ya ditempatkan di tempat yang aman, jangan memancing suara kucing. Allahu Akbar, mewah, udah itu nggak usul pasti gitu kan. Yang kedua, boleh dia masuk kalau dia menunaikan buang hajat. Mau sholat, mau berangkat, tiba-tiba kasih sinyal itu perut. Udah mulai gak enak begitu, sudah tunaikan dulu. Karena Nabi jelaskan tidak ada sholat bagi orang yang menahan buang hajat, baik buang air besar maupun buang air kecil. Apalagi kentut ya, mau kentut tekan, ini sudah kuat ya, jadi nanti kalau sholat bahaya, apalagi jadi imam ditantang nanti jadinya malah nyaring karena apa? Ada angin gede-gede kan berbahaya, malah ketawa semua itu nanti jamaah kan begitu. Itu boleh seperti itu masuk. Atau seseorang yang dia habis makan bawang merah, bawang putih, dia harus bersiwak dulu. Karena Nabi bersabda, "Man akala sauman aw basran fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih mentah ya Bu ya, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya kalau habis makan bawang merah, bawang putih harus bersiwak dulu. Nah, kalau dia bersiwak kemudian masuk, boleh. Ya, itu seperti itu. Nah, ketika kita masuk tadi, lihat masuk ke masjid, lihat gerakan imam. Apa yang dilakukan imam? Tetap patokan pertama Bu, takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Imam ruku, imam sujud, jangan menunggu imam berdiri baru gabung. Tadi ya, karena mentang-mentang sujud tidak dihitung satu rakaat. Dan dilihat barisannya. Kalau sebelah kiri sudah panjang, ambillah yang sebelah kanan. Terus seperti itu. Untuk barisan ibu-ibu itu seperti itu. Baik, nanti di pertanyaan tadi ya. Selanjutnya dalam baca Al-Fatihah di setiap rakaat apakah harus disertai dengan ta'awud? Jawabannya tidak. Ta'awud itu hanya pada rakaat pertama. Jadi habis doa istiftah baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian setelah itu kita baca Al-Fatihah. Rakaat kedua tidak ada ta'awud, rakaat ketiga dan seterusnya tidak ada ta'awud lagi. Itu seperti itu. Kecuali kalau mau baca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu yang terpenting ta'awud atau basmalahnya? Ta'awudnya. Jadi ibu bisa ini baca ayat di pertengahan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran dan pertengahan yang ada, itu basmalahnya justru malah tidak diberitakan, tapi justru diberitakan untuk ta'awud. Karena al-basmalah itu kalau kita baca dari awal surat, oke, gitu ya. Kecuali kita membaca surat At-Taubah itu tidak pakai al-basmalah, karena surat At-Taubah diturunkan Allah dalam kondisi perang, maka tidak menggunakan al-basmalah. Baik, selanjutnya ketika perempuan sholat, batasan yang harus tertutup pada bagian muka di manakah dagu atau sedikit bawah dagu. Ini juga menjadi permasalahan. Jadi ibu sekalian, jadi wajah ini kan memang harus dibuka ketika sholat, kecuali umat yang sudah biasa pakai niqab, sholatnya di tempat umum. Apalagi satirnya itu pendek. Jadi kalau berdiri itu dari telinga, dari leher ke atas terlihat, maka tidak masalah tetap memakai
penutup wajah itu. Tapi kalau sholatnya di rumah dan sebagainya, penutup wajah itu harus dibuka. Nah, dagu apakah bagian dari wajah? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat dagu bawah ini. Tapi kalau kita lihat dalam bab membasuh wajah, itu dagu bawah ini bagian dari wajah. Nah, tapi kalau kita mengambil penekanan, yang boleh terlihat tidak berupa itu. Kalau yang di sini bawah ini, usahakan jangan sampai terlihat. Berarti usahakan mukenanya itu jangan didorong ke belakang, tapi kalau bisa agak ke depan. Kalau di bawah dagu tetap nggak boleh terlihat. Kalau di bawah dagu jelas. Bagaimana apabila suami bagaimana apabila suami minta sesuatu minta jatah bensin, tetapi Anda sudah berkumandang mana yang harus didahulukan, yang didahulukan sholat. Karena apa? Nabi bersabda, inna bis sholati lasurra. Sesungguhnya di dalam sholat itu ada sebuah kesibukan yang harus kita nomor satukan, kesibukan yang harus paling kita utamakan. Maka ibu-ibu sekalian jangan mancing-mancing kalau menjelang azan, malah bilang yakin di mau sholat asar. Ya, ibu-ibu tahan, jangan dandan dulu sebelum sholat. Takutnya kalau suami itu mau berangkat ke masjid, ibu sudah dandan begitu, berangkat ke masjid udah gak khusyuk, sholatnya gak khusyuk, apalagi jadi imam, nanti baca surat salah lagi imam. Begitu, karena ibu sudah mancing-mancing suasana, kan begitu. Jadi ibu jangan seperti, ya. Bila perlu, kalau sudah menjelang azan itu, nah ini ada tanda-tanda dari suaminya, nah ibu carilah. Anak juga nangis dulu kayak gitu kan. Yang penting jangan macet-macet sebelum sholat. Karena tadi sholat itu tidak boleh diundur, tidak boleh diakhirkan, kecuali karena beberapa alasan. Yang pertama apa? Ketiduran itu boleh. Namanya ketiduran itu kan gak sadar, gak disengaja. Ibu pulang dari safar sampai rumah jam 3 dini hari, tidur, pasti subuhnya bangunnya berapa, Bu? Bisa jadi jam 6. Segera ambil air wudhu, sholat pada waktu itu. Yang kedua, lupa, benar-benar lupa. Karena ibu sering ngurusi orang tuanya lagi meninggal, ya kan? Sibuk dari rumah sakit. Tiba-tiba ingat, saya belum zuhur, padahal sudah jam 3. Maka segera mengambil air wudhu, sholat zuhur saat itu boleh. Yang ketiga apa? Ketika menjamak takhir sholat yang memang sholat itu bisa diakhirkan. Misalnya ibu sabar, zuhurnya mau ditakhir, nanti sholat zuhur dilakukan pada waktu asar, zuhur diundur boleh. Ketika memang mau menjamak atau maghrib dikerjakan pada waktu isya. Selanjutnya kapan kita boleh mengakhirkan sholat? Di saat kita dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Contoh ibu naik kendaraan dengan suaminya masuk hutan kawasan, waktunya pas subuh. Kalau ibu-ibu berhenti di situ, nanti pas salam nanti ada yang nyapa ya ibu. Kan begitu. Karena kondisinya nggak memungkinkan untuk berhenti, lanjutkan saja itu perjalanan sampai tempat yang aman, berhenti boleh. Mengakhirkan karena ada sesuatu, yaitu rasa takut tadi. Yang kelima, ditawan. Ketika seseorang ditawan, ini intinya orang ditawan harus tegak begini, nggak boleh sedikit pun dia mengangguk begini, maka baginya untuk mengakhirkan sholat. Karena tidak boleh sholat hanya tegak begini, nggak boleh. Minimal dia bisa menganggukkan sedikit, rukuk dan sujudnya akan diangkat begini. Kalau dia dalam kondisi ditawan, itu seperti itu. Itu bab boleh mengakhirkan sholat. Dan tidak ada pembahasan boleh mengakhirkan sholat karena rapat, boleh mengakhirkan sholat karena minta jalan. Aduh.
wanita sholat rambutnya diikat boleh tidak? Ada yang bilang kalau sholat untuk wanita rambutnya harus diikat, sujud tidak boleh diikat. Nah sekarang sampai sekarang saya tidak mendapati ada larangan itu. Artinya pastikan, justru dipastikan rambut ibu itu jangan sampai keluar. Nanti kalau panjang, mau nggak mau harus diikat. Kalau tidak diikat bagaimana? Pasti nanti khawatirnya malah ketika sujud terutama maka malah nanti akan terlihat. Jadi saya sampai hari ini belum mendapatkan ada larangan untuk mendatangi ketika dalam sholat. Jika kita umroh, apakah kita sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram? Sementara untuk wanita sebaik sholatnya di rumah. Oke, untuk ibu-ibu yang umroh dan melaksanakan haji, ya silakan untuk sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Bukan karena keutamaannya, kalau utamanya sholatnya ibu di waktu lebih utama, begitu kan? Tapi lebih kepada mengambil suasana. Di sana itu dia nggak tahu, mungkin saya tanya kecil-kecil. Setengah jam, 1 jam sholat, itu udah berapa? Coba kalau langsung, udah pulang dulu. Nunggu iqamah kan berapa? Kalau di sana setengah jam itu pada ramai, setengah jam sudah ramai pada berjalan. Memang ya, tempatnya berbeda ya. Seperti itu. Jadi silakan untuk sholat sana atau tidak. Oke, cukup ada ya. Masih ada waktu. Saya yang mau ditanya Bu. Nanti saya menanggung Ustaz. Ya. Kalau kita sholat berjamaah, apakah menunggu selesai azan dulu atau pas bisa azan, baik itu sholat berjamaah ataupun sholat sendiri? Bismillah, sholat wassalam. Tetap menunggu azan terlebih dahulu. Ya, tetap menunggu azan terlebih dahulu. Ini keutamaan ya, tapi bukan keharusan. Keutamaan itu menunggu azan terlebih dahulu karena ada keutamaan mendengarkan azan dan membaca doa setelah azan. Nabi bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu bismillah." Kalau kamu mendengar seorang muadzin itu azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin itu. Summa shollu alayya. Nah, setelah azan selesai, kita diberitakan apa untuk berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Kemudian, kenapa kita harus berselawat? Faman shalla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepada berapa? 10 kali. Nah, baru kita baca doa setelah azan. Summa selalu ya wasilah. Kemudian mohonlah kepada Allah al-wasilah untuk katanya. Apa itu al-wasilah? Kedudukan yang ada di surga. Maka di saat kita membaca doa Allahumma rabbana bi'idha wa titamah wa sholatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fatilah. Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah tadi. Nah, barang siapa yang membaca doa ini dan memintakan untuk Nabi al-wasilah ini, maka syafaat Nabi berlaku kepada umatnya tadi. Jadi ibu sekalian jangan abaikan doa setelah azan. Doa setelah azan itu sebagai usaha kita untuk mendapatkan syafaat Nabi. Maka keutamaannya tunggu azan dulu baru sholat. Ya, meskipun ketika sudah azan itu sudah masuk waktu sholat, ibu sudah boleh sholat, sudah boleh. Tapi karena ada keutamaan. Nah, pertanyaannya lagi, masjid kan kiri rumah saya itu ada 5. Ada semua, adanya berbeda-beda waktunya. Apa saya tunggu semua? Kalau saya tunggu semua, bisa-bisa sholatnya saya 20 menit setelah itu. Karena yang satu tepat waktu, satu agak tepat waktu, satu agak molornya apa? Ada yang seperti itu. Maka bagi ibu sekalian cukup azan yang pertama saja. Dan ibu dengarkan aku setelah itu ambil sholat. Oke. Demikian. Oh ya. Oh ada yang tidak, ada yang tinggal ya. Ini tiga saja sudah.
sudah. Ya buka tadi sudah. Atau apa? Langsung aja ditanyakan. Ya, saya tadi kan itu salah satu masbuk. Ya. Sekarang bagaimana cara melaksanakan yang masbuk tadi? Misalkan kita ke masjid itu imamnya sudah ruku, sebentar kita belum baca Al-Fatihah, itu terhitung sebagai satu rakaat atau gimana? baik. Pertanyaan bagus. Ustaz, saya masuk imam sudah ruku. Kan kita didengarkan ruku. Nah, sedangkan kata Ustaz tadi dapat satu rakaat, padahal kita tidak membaca Al-Fatihah. Nah, disinilah ya hukum-hukum masbuk ada keringanan tidak membaca Al-Fatihah. Jadi orang yang masbuk ya dia boleh tidak membaca Al-Fatihah jika memang kondisinya sudah tidak memungkinkan tadi, karena imam sudah posisinya ruku. Nah, batasan kita dapat satu rakaat bukan mendapatkan Al-Fatihahnya, tapi kita bisa mendapatkan ruku. Ini paling akhir, gitu ya. Paling akhir itu ruku. Setelah itu sudah tidak dapat lagi satu rakaat kita. Jadi orang yang masuk ke masjid, imam sudah ruku dan kita ruku, maka baginya tidak wajib membaca Al-Fatihah. Dan ini dinaskah oleh Nabi, "Faman adraka ruku faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Maka kalau kita pas ruku berarti kita tidak baca Al-Fatihah dan itu sah. Ya, tidak perlu baca Al-Fatihah. Karena tidak memungkinkan. Tuh ya. Apa tadi itu jadinya pertanyaan? Aku bertanya dulu. Coba. Oh, terakhir. Nah, kasih diskusi. Bonus. Baik. Kebanyakan imam kok saya amati nggak baca doa istighfar. Karena begini, saya menghitung. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Saya langsung mikir, ini imam baca doa istighfar. Memang doa istighfar itu sunnah, ya. Tapi yang namanya sunnah itu kan apa? Suatu amalan yang dilakukan oleh Nabi. Artinya jangan sampai mentang-mentang sunnah kita tinggalkan. Nah, kalau dalam pembahasan sholat, orang yang pertama tidak membaca doa istiftah, orang yang tidak membaca surat, Al-Fatihah kan jelas hukum ya. Tapi kalau dia tidak membaca surat, sah nggak sholatnya? Sah, tapi dia harus sujud sahwi. Termasuk orang yang tidak tasawuf awal lupa sudah berdiri. Kalau sudah berdiri, apakah dia balik lagi untuk tasawuf awal? Enggak, lanjutkan saja. Karena tasawuf awal itu hukumnya sunnah. Tapi sebelum dia salam, dia harus melengkapi dengan sujud sahwi. Itu seperti itu. Jadi begitu. Kemudian ya gimana ya? Tidak semua imam itu. Nah, maka kalau di diskusi tertentu itu ada istilah imam tetap, imam rawatib, yang itu ditandai dengan dia hafal yang paling banyak, kemudian dia harus paham tentang fikih sholat. Kalau nggak paham fikih sholat bahaya. Salah satu contoh yang saya contohkan yang terakhir, imam itu kalau mendengar anak saya nangis, itu bukan lagi padang-padang kan, imam itu bagaimana segera dia meringkas sholatnya supaya sang ibu atau sang bapak bisa segera mendapati anaknya dan menenangkan. Tapi kan kalau nggak paham fikih sholat malah lama-lama ini ujian. Oh, dia berucap seperti itu. Oh, mungkin demikian. Mas sekalian, kajian kita terkait fikih sholat, kita tidak merinci sebenarnya banyak pembahasan tentang sholat ini, tapi secara umum seperti itu. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa dipahami. Waktu saya kembali ke acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.